Cikal bakal munculnya apartheid. Pada tahun 1652, Belanda tiba di Afrika Selatan dan mendirikan Tanjung Harapan atau Capeton. Para pemukim Belanda di Afrika Selatan ini memanfaatkan perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC untuk mengimpor budak dari Malaysia, Madagaskar, India, Indonesia, Mozambik, dan Afrika Timur. Para pemukim Belanda ini dikenal dengan nama kaum Boer. Ketika emas ditemukan di tanah-tanah kesukuan pada tahun 1795, pasukan Inggris pun kembali merebut kembali atas koloni Tanjung Harapan. Para pemukim Belanda yang berjuang mempertahankan dan merebut kekuasaan atas wilayah yang mereka tempati, hal ini akan melahirkan Perang Anglo-Boer pertama dan Perang Anglo-Boer kedua. Dalam perjanjian damai, kaum Boer kehilangan kekuasaan. Inggris pun mempertahankan dominasi di Afrika Selatan serta menghapus perbudakan yang ada. Sebelum bahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan apartheid. Apartheid sendiri merupakan sistem pemisahan ras yang diberlakukan di Republik Afrika Selatan dalam kurun waktu 1948 hingga 1993. Apartheid sendiri artinya terpisah. Dari sisi historis, cikal bakal apartheid sesungguhnya sudah muncul jauh sebelum 1948 dan terus membayangi Afrika Selatan sebelum akhirnya dihapus. Hal yang perlu digarisbawahi dalam sistem apartheid ini adalah legalisasi hukum atau diskriminasi terhadap orang-orang kulit berwarna hitam. Dalam sistem ini, orang-orang kulit putih memiliki hak istimewa untuk memperoleh perumahan, pekerjaan, akses pendidikan, dan akses kekuasaan politik. Pemberlakuan apartheid. Pemberlakuan apartheid sebenarnya dimulai pada era Daniel V. Malan, salah satu pelopor dari apartheid sendiri. Periode pertama dikenal sebagai Beas-Cap, yang berarti Avanikar berkuasa dan memiliki supremasi atas kulit putih. Dalam periode ini, orang-orang kulit hitam dan Asia diusir dari tempat tinggal mereka dan digiring ke tempat yang sejauh mungkin dari pusat pemukiman, lahan pertanian, serta pusat bisnis kaum kulit putih. Mereka juga kehilangan semua hak politik termasuk hak kewarganegaraan. Dalam politik apartheid ini menciptakan undang-undang yang sangat menyengsarakan ras kulit hitam, yaitu Undang-Undang Registrasi Penduduk, Undang-Undang Wilayah Kelompok, dan Undang-Undang Reservasi Pemisahan Fasilitas. Pada masa ini, orang-orang kulit hitam dibatasi segala aktivitasnya. Oleh sebab itu, muncullah perlawanan terhadap apartheid ini yang tergabung dalam Kongres Nasional Afrika. ANC berjuang menghapus apartheid. Tokohnya yang terkenal yaitu Nelson Mandela yang bergabung dengan ANC bernyalang pecahnya Perang Dunia II. Nelson mendorong ANC menjadi bagian dari gerakan nasional. Nelson Mandela sendiri menuntut adanya hak kesetaraan bagi semua warga Afrika Selatan. Contohnya, tanah harus dibagikan kepada orang yang tidak memiliki tanah, upah harus sesuai dengan standar hidup, dan jam kerja dikurangi, serta pendidikan wajib bebas biaya tanpa membeda-bedakan warna kulit, ras, dan kebangsaan. Tuntutan-tuntutan itu disatukan dalam Piagam Kebebasan atau Freedom Charter yang diresmikan pada Kongres Rakyat di Kliptown pada tanggal 26 Juni 1955 oleh Nelson Mandela. Pada akhirnya respon tersebut dilihat oleh rakyat internasional, sehingga muncullah sebuah ancaman dari pihak luar terhadap praktik-praktik kejahatan yang dilakukan oleh ras kulit putih tersebut. Pada akhirnya, pada tanggal 1949, pemimpin Partai Nasional Frederick Willem de Klerk menjadi Perdana Menteri. Ia membebaskan banyak tahanan politik kulit hitam dan menyatakan kepada parlemen bahwa apartheid telah gagal dan semua larangan pendirian partai politik segera dicabut. Sehingga
Apartheid sendiri resmi berakhir pada 1994. Pada tahun yang sama, Nelson Mandela pun terpilih menjadi seorang presiden melalui pemilihan yang bebas. Ia mewujudkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan.